どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Setelah memutuskan untuk membantu Celia, keesokan paginya, Ryo dan yang lainnya kemudian berangkat ke wilayah Conclair di ujung timur kerajaan Peltram. Dan mereka akan menuju ke kota bernama Cleia, yaitu tempat di mana rumah Celia berada. Awalnya, mereka berniat untuk menaruh rumah batu di hutan pinggiran kota. Namun, mereka nampaknya harus turun agak jauh dari pinggiran kota itu. Karena ternyata ada kesatria yang menaiki griffin mengelilingi kota. Setelah itu, mereka mendirikan rumah batu dan memutuskan bahwa yang masuk ke kota saat ini hanya Ryo dan Celia dulu. Sementara Aisyah akan menjaga para gadis di rumah batu. Ryo kemudian menggendong Celia dan kemudian berlari menuju kota. Dan saat mereka sudah mencapai jalan utama, mereka kemudian berhenti dan melihat bahwa saat ini pasukan udara kerajaan Peltram sedang mengitari kota. Ryo dan Celia kemudian merasa aneh akan hal ini dan kemudian masuk ke kota untuk mencari informasi tentang apa yang sedang terjadi. Saat mereka berada di tembok luar kota, kemudian ada seorang prajurit yang datang dan meminta Ryo dan Celia untuk membuka tudung kepala mereka. Lalu setelah melihat tampilan Ryo dan Celia, prajurit itu pun pergi. Melihat tingkah prajurit, Ryo menduga bahwa para prajurit saat ini sedang mencari seseorang. Dan nampaknya orang yang dicari itu bukan Celia, karena nampaknya akan cukup terlambat untuk melakukan pencarian besar-besaran untuk mencari Celia. Mengingat rentan waktu penculikannya sangatlah lama. Ryo dan Celia kemudian memutuskan untuk tidak memakai tudung lagi, supaya mereka tidak dicurigai prajurit. Lalu mereka kemudian memasuki kota. Pada malam harinya, mereka kemudian memutuskan untuk menyusup menggunakan jalur rahasia lagi seperti yang pernah mereka lakukan dulu. Aisyah kali ini juga ikut, hal ini untuk memudahkan penyusupan. Penjagaan mansion nampaknya cukup ketat daripada biasanya. Namun, karena Ryo bisa terbang dan membaur dengan langit hitam, dia kemudian bisa melakukan penyusupan lewat jalur rahasia dengan mudah. Ryo kemudian meminta Aisyah untuk mengecek di mansion apakah ada artefak untuk mendeteksi sihir atau tidak. Namun, setelah Aisyah pergi, pintu ruangan di lorong rahasia kemudian terbuka. Dan di sana kemudian muncul seorang gadis cantik berambut ungu muda. Ryo secara refleks kemudian berada di depan Celia dan waspada. Gadis itu ternyata adalah Putri Christina. Dan lalu ada ksatria wanita muncul di sebelahnya dengan posisi siap bertarung. Dia adalah Vanessa Emarley. Vanessa kemudian menyerang Ryo, tapi berhasil ditahan oleh Ryo. Lalu Vanessa kemudian menggunakan sihir, yang mana sihirnya adalah 3 peluru cahaya yang kemudian menyerang Ryo. Ryo lalu menggunakan seni roh, dan lalu dia tahu setiap arah peluru cahaya. Dan setelah itu, Ryo kemudian menebas peluru itu menggunakan pedangnya. Vanessa setelah melihat ini kemudian maju ke depan dan mencoba menyergap Ryo. Namun, kali ini Ryo berhasil menangkap Vanessa. Vanessa yang sudah tidak bisa bergerak lalu meminta Christina untuk menyerang mereka berdua sekaligus. Namun, tiba-tiba ada suara pintu lain terbuka dan di sana muncul anak laki-laki. Christina kemudian menyuruh anak itu untuk kembali. Lalu, Celia kemudian maju di depan Ryo dan memberitahukan identitas aslinya ke Putri Christina. Putri Christina nampak bingung dan juga bertanya tentang mengapa warna rambut Celia berubah. Nampaknya, artefak yang merubah warna rambut tergolong sangat langka di wilayah Strahl. Jadi, wajar untuk orang di sana untuk tidak mengetahui adanya artefak ini.
Celia kemudian menjelaskan situasinya. Dia mulai menceritakan tentang keputusannya untuk lari dari pernikahan, hingga akhirnya sampai ke sini. Bersama dengan itu, Rio juga melepaskan Vanessa. Rio kemudian juga melepaskan tudungnya, yang membuat Christina juga nampak kaget, karena Rio berada di sini. Christina kemudian menjelaskan alasan kenapa dia bisa di tempat rahasia Conclair, yaitu karena saat ini dia sedang melarikan diri. Dan satu-satunya yang dapat dipercaya adalah Conclair. Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan untuk membicarakan masalah itu lebih detail. Vanessa lalu memperkenalkan dirinya dan kemudian meminta maaf ke Rio karena sudah menyerangnya. Setelah mendengar nama lengkap Vanessa, Rio merasa tidak asing akan nama itu. Dan ternyata Vanessa adalah saudara dari pedang raja, yaitu Alfred. Celia lalu menanyakan tentang dua anak yang terlihat sebelumnya. Christina lalu mengatakan bahwa mereka adalah orang yang ikut terseret pada saat proses pemanggilan pahlawan. Anak yang pertama bernama Shiki Rei. Dia adalah kakak kelas dari Rui. Dan yang satunya lagi adalah Kota Murakumo. Mereka berdua adalah teman dari Rui. Dan yang membuat Rio heran, mereka berdua menggunakan bahasa astral dan bukan bahasa Jepang. Putri Christina kemudian mengajak pindah ruangan dan dua anak barusan tidak ikut. Lalu Putri Christina mengatakan bahwa Conclair akan pergi ke ruang bawah tanah juga nanti. Dan dia harus kembali lagi sebelum pagi karena dia saat ini diawasi ketat oleh kelompok pencari. Kemudian sambil menunggu Conclair datang, Christina kemudian menanyakan tentang insiden penculikan Celia dulu. Celia kemudian menjawabnya bahwa dia tidak diculik. Namun, Celia sendirilah yang meminta Rio untuk membawanya pergi. Dan tujuan Celia tentu saja karena dia tidak ingin menikah dengan Charles. Celia lalu juga bertanya tentang alasan kenapa Christina melarikan diri dari istana. Christina lalu menjelaskan bahwa ayahnya sudah mempercayakan masa depan kerajaan kepadanya. Lalu, kemudian dia membuat keputusan yang beresiko dengan keluar dari kastil. Lalu, dia kemudian berniat untuk pergi ke Rodania dan bergabung dengan Restoration. Setelah itu, Christina akan menunggu untuk bergerak melawan pemerintahan Beltram yang dikendalikan oleh Rumah Arbor, dan lalu akan mencabut legitimasi keluarga Arbor. Yang mana dengan melakukan itu, dia dapat mengembalikan lagi kekuatan yang sah bersama dengan Restoration. Saat ini, Restoration tidak bisa melampaui legitimasi keluarga Arbor, karena di kerajaan Beltram ada raja dan pahlawan Rui. Namun, jika Putri Christina pindah ke Restoration, hal ini akan cukup menguncang kerajaan. Rio kemudian juga ikut bertanya tentang apa tujuan dari keluarga Arbor. Christina kemudian menjelaskan bahwa jika Duke Huguenot adalah orang rasional dan ambisius, namun mereka tidak akan melampaui batasan mereka. Sedangkan Duke Arbor adalah orang yang ambisius dan juga menginginkan mahkota kerajaan. Istri ketiga Raja Philip berasal dari keluarga Arbor dan mempunyai anak bernama Loris. Dan dalam struktur ini, Loris memiliki hak tahta yang rendah selama masih ada penerus kerajaan seperti Flora dan Christina, yang mana mereka akan menjadi duri bagi Duke Arbor. Keluarga Arbor terus memperkuat pengaruh internal di kerajaan. Bahkan mereka mencoba menarik pahlawan Rui untuk menikahi Loris. Namun hal ini gagal karena Rui datang ke sini bersama dengan kekasihnya. Dan juga insiden pernikahan Celia yang gagal menyebabkan sedikit melemahnya keluarga Arbor. Lalu, saat Christina pergi dari kastil, Raja Philip meminta Conclair untuk membantu Christina. Dan akhirnya mereka berakhir dalam situasi seperti ini. Christina kemudian meminta tolong ke Rio untuk mengawal dan mengantarkannya ke wilayah Rodania. Setelah berpikir, Rio kemudian akan menerima permintaan itu, namun dengan syarat dan kontrak. Rio melakukan ini karena dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa Celia mungkin pada akhirnya akan menerima itu. Rio lalu mengatakan syaratnya kepada Christina, bahwa Christina harus mendukung penuh Celia jika Celia memutuskan ingin kembali menjadi bangsawan. Dan Christina harus mengatasi masalah tentang perlarian saat upacara pernikahan. Celia yang mendengar persyaratan dari Rio kemudian terkejut. Namun Rio kemudian mengatakan itu adalah sesuatu yang perlu bagi Celia untuk berjaga-jaga di masa depan jika Celia tertarik untuk kembali.
Christina kemudian setuju dengan persyaratan Rio. Dan beberapa saat kemudian, ada seorang pria yang masuk dalam ruangan. Dia adalah Roland Clair, ayah Celia. Celia yang melihat Roland kemudian melepas artefak warna rambutnya dan kemudian menyapa ayahnya. Sementara itu, saat siang hari sebelum Rio dan Celia menyusup ke mansion, Charles dibantu oleh pahlawan Rui dan pedang Raja Alfred untuk mencari Christina di wilayah Contclair. Charles yakin bahwa Contclair lah yang membantu putri Christina melarikan diri, karena hanya dia satu-satunya bangsawan yang masih memihak ke raja. Setelah beberapa saat, ada prajurit yang kemudian memberikan laporan bahwa teman Charles, Jean Bernard, saat ini ingin menemui Charles. Charles lalu menyerahkan pencarian ke Rui dan Alfred dulu karena dia ingin menemui temannya itu. Charles lalu menemui temannya itu, yang mana identitas aslinya adalah Reese. Mereka kemudian mengobrol sebentar, dan kemudian Reese menawari untuk bantuannya. Namun, Charles nampaknya agak ragu, jadi dia menolaknya. Alasan Charles adalah karena dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa putri Christina telah lolos. Dan setelah beberapa saat, Reese pun akhirnya pergi. Kembali lagi di ruang rahasia mansion, Roland Clair yang melihat Celia kemudian dia menjadi begitu senang, lalu memeluk Celia. Bahkan di saat itu dia memanggil Celia sebagai Sweet Celia. Roland sudah membaca surat yang ditinggalkan Celia dulu. Namun, dia masih khawatir dengan kondisi Celia, dan saat Roland melihat Celia saat ini, dia menjadi sangat bersyukur. Dan juga, Roland senang karena Celia tidak jadi menikahi dengan Charles, bahkan menyebut Charles sebagai sampah. Celia kemudian menghentikan obrolan manis ayahnya, karena mereka saat ini sedang dilihat oleh banyak orang. Terlebih juga ada putri Christina. Roland sebenarnya memiliki begitu banyak sekali pertanyaan untuk putrinya. Namun, dia harus melaporkan informasi terbaru terlebih dahulu. Roland lalu melaporkan bahwa pasukan pencari tambahan yang dipimpin Charles sudah tiba. Dan Charles ternyata sudah menyiapkan surat penyitaan mansion, sehingga dia mengumpulkan para tukang kayu untuk membongkar mansionnya besok. Jadi, tidak akan ada waktu lagi selain malam ini untuk pergi. Roland kemudian menyadari kehadiran Rio dan lalu menanyakan siapa dirinya. Lalu Christina mengatakan bahwa Rio adalah Haruto Amakawa dan dia adalah kesatria kehormatan dari kerajaan Galar. Roland lalu mengatakan, apa yang membuat bangsawan dari kerajaan Galar berada di sini? Christina kemudian mengatakan bahwa Rio lah yang membawa Celia masuk ke ruang bawah tanah. Roland lalu menjadi kaget karena di luar mansion penjagaan sangat ketat dan Rio bisa membawa Celia masuk ke dalam. Namun, Roland kemudian curiga. Apakah Rio juga yang membawa lari Celia saat upacara pernikahan? Rio kemudian menjawabnya dengan iya, yang mana membuat Roland menjadi terkejut dan lalu menajamkan matanya untuk melihat ke wajah Rio. Celia yang gugup dengan keadaan ini kemudian menjelaskan bahwa semua tindakan Rio waktu itu adalah permintaan dari Celia dan Rio hanya membantunya saja. Roland kemudian berterima kasih ke Rio dan dia akan melepaskan Rio jika Rio menerima satu pukulan sihir api igniumnya. Ternyata Roland adalah papa overprotective. Lalu Celia yang panik kemudian mencoba menghentikan ayahnya. Beberapa saat kemudian mereka lalu membuat rencana untuk melarikan diri. Rio lalu memberikan dua pilihan untuk kabur. Yang pertama adalah dengan cara membawa satu persatu orang. Namun, jika Rio ketahuan di tengah, maka dia harus meninggalkan orang yang masih belum dibawa. Dan pilihan kedua, dengan cara pengalihan. Rio akan membuat kegaduhan di suatu tempat dan memancing para prajurit pencari. Sementara, Putri Christina dan yang lainnya melarikan diri, dan mereka akan menggunakan artefak pengubah warna rambut. Namun, jika pilihan kedua yang diambil, Rio mengatakan bahwa akan ada banyak penjaga yang terluka, dan juga beberapa bangunan yang akan rusak. Roland kemudian mengatakan bahwa itu tidak masalah, asalkan warga sipil tidak terluka. Setelah itu, Roland memberikan peta di wilayah kota, dan mereka kemudian membahas rencana lebih lanjut. Rio kemudian juga meminta bantuan Aisyah menggunakan telepatinya.
Setengah jam kemudian rencana mereka kemudian akan dimulai. Sebelum pergi, Celia berpamitan kepada Roland. Lalu, Roland memberikan sekantung uang untuk dana perjalanan ke Rio. Meskipun Rio menolaknya, namun Roland tetap memaksa untuk memberikan uang itu. Setelah mendapatkan laporan dari Aisyah bahwa persiapan sudah siap, rencana pun akhirnya dimulai. Rio kemudian menyerahkan keamanan yang lain kepada Vanessa, dan lalu Rio menaiki tangga rahasia perkebunan dan kemudian melesat keluar dengan cepat. Dan setelah itu, jauh di atas kota terdapat ledakan cahaya yang luar biasa, dan hal itu kemudian menerangi kota. Para prajurit yang kebingungan tiba-tiba seperti melihat 4 orang yang sedang mereka cari, yaitu Christina, Vanessa, dan 2 orang lainnya. Lalu sosok keempat orang itu kemudian lari. Para prajurit kemudian memanggil bala bantuan dan lalu mengejar 4 sosok itu. Di sisi lain, Rio kemudian memerintahkan Aisyah untuk menarik perhatian prajurit sampai dia memberikan sinyal. Lalu, laporan tentang munculnya Putri Christina kemudian mencapai Charles. Mendengar ini, Charles masih mencurigai Roland. Namun, prajurit itu kemudian menyebutkan bahwa Roland masih berada di kediamannya dan saat ini sedang mencari tahu apa yang sedang terjadi. Charles lalu memerintahkan semua prajurit untuk pergi ke utara distrik bangsawan. Karena berdasarkan laporan prajurit tersebut menyatakan bahwa 4 bayangan yang dicurigai sebagai Christina ada di sana. Alfred dan Rui kemudian juga ikut bergerak ke sana setelah Charles meminta mereka. Sementara itu di wilayah utara, Rio mulai melumpuhkan para prajurit yang datang satu demi satu untuk menciptakan keributan yang lebih besar. Rio kemudian berniat akan membuka gerbang utara dan Aisyah harus melarikan diri melewati gerbang itu. Dan misi Aisyah akan selesai. Di depan gerbang saat ini ada 10 prajurit. Namun Rio kemudian melumpuhkan mereka menggunakan serangan peluru cahaya dan kemudian berhasil membuka gerbangnya. Aisyah dan 3 orang lainnya kemudian melewati gerbang itu dan lalu Rio melanjutkan rencananya dengan menuju ke gerbang selatan. Aisyah dan 3 orang yang ternyata adalah Sarah, Alma, dan Orpia kemudian memutuskan untuk pergi ke gerbang selatan untuk melihat keadaan dan juga berjaga-jaga. Meskipun sebenarnya rencana asli mereka adalah membawa Celia dan yang lainnya melewati jalur timur. Sementara itu di atas langit, Riz nampaknya sudah mengamati gerakan Rio sejak ledakan cahaya dibuat. Riz kemudian cukup kagum dengan rencana Rio untuk mengalihkan perhatian orang ke gerbang utara. Padahal mereka akan kabur menggunakan gerbang selatan. Kemudian Riz yang tidak ingin kekuatan kerajaan Beltram berkurang karena kehilangan Putri Christina. Dia kemudian turun dan mengatakan kepada para prajurit yang baru saja bangun dari pingsannya bahwa dia melihat sosok 4 orang yang tidak dia kenali menuju gerbang selatan. Dan kemudian Riz pergi. Sementara itu, rombongan Celia dan Christina sudah mencapai gerbang selatan tanpa hambatan. Nampaknya mereka mengira rencananya telah berjalan dengan lancar. Kemudian, tak berselang lama kemudian Rio sudah mencapai lokasi mereka. Saat ini, di gerbang selatan masih ada 5 prajurit yang menjaga gerbang itu. Rio kemudian maju dan mengalahkan 5 prajurit itu hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Lalu, kemudian Rio membuka gerbang. Gerbang kemudian akan terbuka dalam waktu 10 detik lagi. Rio kemudian menyuruh mereka untuk mengaktifkan peningkatan fisik dan juga artefak untuk mengubah warna rambut yang sudah dia berikan. Rio juga kemudian memberikan pedang kedua orang kenalan Rui. Lalu mereka kemudian menunggu sinyal dari Rio hingga kemudian mereka bergerak keluar dari gerbang. Setelah gerbang terbuka penuh, mereka kemudian berlari. Namun hanya Rio yang tinggal karena Rio akan mengulur waktu untuk menahan para pengejar. Setelah itu, kemudian ada 10 kesatria yang mendatangi Rio. Rio lalu memperbaiki tudungnya dan juga mengambil belati dan beberapa pisau lempar. Namun beberapa saat kemudian Charles tanpa diduga muncul. Charles kemudian memerintahkan Rio untuk membuka tudungnya. Namun Rio menolaknya. Charles lalu kemudian memerintahkan para kesatria untuk menyerang Rio. Lalu Rio kemudian mengalahkan 7 kesatria dan gerakannya seolah-olah seperti pemain akrobat. Beberapa kesatria jatuh karena pukulan dan sisanya karena tusukan pisau Rio.
Ryo kemudian mengalahkan dua kesatria sisanya, yang kemudian membuat Charles lari ketakutan akan hal itu. Saat Ryo ingin mengejar Charles untuk memberikan informasi palsu untuk menambah kekacauan, Ryo kemudian terpaksa mundur karena ada anak panah kilat yang mengarah kepadanya. Rupanya itu adalah serangan Rui. Rui kemudian terus menghujani anak panah ke Ryo dari jarak 600 meter. Dan hal ini dilakukan Rui untuk membatasi gerakan Ryo. Tak lama setelah itu, pedang Raja Alfred kemudian juga muncul. Ryo lalu berencana untuk mundur jika harus menghadapi mereka berdua sekaligus. Namun, Rui kemudian menembakkan anak panahnya ke atas langit. Dan kemudian, panah itu berubah menjadi petir besar yang menyambar ke bawah. Ryo mencoba menghindari pada awalnya. Namun, ketika petir sudah mendekati dirinya, Ryo kemudian menggunakan seni roh angin untuk melindungi dirinya dan menciptakan jalur listrik untuk melewati petir itu. Dan hasilnya, serangan petir itu tidak melukai Ryo. Charles yang melihat ini kemudian menjadi kaget. Sementara, Rui seperti tertawa memuji kemampuan Ryo untuk menghindari serangannya. Sementara itu, kelompok Christina dan Celia sudah berhasil mencapai hutan. Namun, kemudian mereka dihentikan oleh beberapa minotaur yang kemudian muncul entah dari mana. Tak hanya itu, kemudian monster orc juga mulai bermunculan dari hutan. Seekor minotaur kemudian mulai menyerang Christina. Namun, monster itu kemudian terlempar setelah diserang oleh Alma. Nampaknya, Sarah, Alma, dan Orpia datang tepat waktu untuk menolong mereka. Christina kemudian bingung dengan situasi yang terjadi. Lalu, Celia kemudian menjelaskan bahwa mereka bertiga adalah temannya Ryo. Sarah, Alma, dan Orpia kemudian bekerja sama, dan lalu mereka dapat menghabisi semua monster yang ada di sana. Namun, kemudian ada serangan kilat hitam yang mengarah ke Christina. Serangan itu begitu mendadak dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Dan sesaat serangan itu akan mengenai putri Christina, untungnya Ryo muncul dan menghentikan serangan kilat itu. Lalu, beberapa saat kemudian ada seorang pria yang keluar dari hutan sambil bertepuk tangan. Dia adalah Reis. Reis kemudian memuji Ryo dan memperkenalkan dirinya sebagai tentara bayaran dari Singa Surga daripada duta besar kerajaan Proxia. Namun, Ryo di sini mengetahui Reis karena dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dan hal ini menyebabkan Ryo sangat waspada. Ryo kemudian menanyakan di mana Lucius. Reis selalu mengatakan bahwa Ryo dan Lucius akan segera bertemu dan akan melakukan pertarungan pembalasan dendam satu sama lain. Dan juga Reis kemudian menyebutkan nama Ryo dibanding nama Haruto. Sarah, Alma, Orpia, dan Celia kemudian menjadi kaget saat mendengar itu. Karena Ryo hanya menggunakan nama Haruto di Stral dan tidak ada orang yang mengetahui tentang nama Ryo. Christina yang mendengar nama Ryo juga mulai terdiam karena nampaknya kecurigaan yang beberapa kali dia sangkal mulai goyah. Ryo kemudian membuat posisi untuk menyerang Reis. Namun saat ini mereka sedang dalam misi pelarian. Jadi Ryo tidak bisa melawan Reis di sini. Karena Ryo sendiri juga tidak tahu seberapa besar kekuatan dari Reis. Dan jika dia bertarung saat ini, akan ada kemungkinan bahwa mereka akan tertangkap prajurit pengejar. Reis yang sudah puas melihat ekspresi Ryo kemudian dia pergi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.